Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Sanur Firdalena dan juga Esti Kartika. Di sini kami akan memaparkan materi, konsep, dan juga teori perkembangan anak usia dini. Konsep perkembangan anak usia dini. Perkembangan development yang ini merupakan bertambahnya kemampuan skill dalam struktur dan juga fungsi tubuh yang lebih kompleks dalam pola yang aturannya dapat diramalkan sebagai hasil dari proses pematangan. Berkaitan dengan aspek kemampuan, gerak, intelektual, sosial, dan juga emosional. Perkembangan bukan berkesinambungan dalam arti senantiasa meningkat, tetapi juga merupakan serangkaian gelombang dengan seluruh bagian berkembang yang terjadi lagi secara berulang. B. Teori-teori perkembangan anak usia dini. 1. Teori psikoanalisis. Teori psikoanalisis ini merupakan suatu pandangan baru tentang manusia pada abad 20-an, di mana ketidaksadaran memainkan peranan sentral. Pandangan ini mempunyai relevansi praktis karena dapat digunakan dalam mengobati pasien-pasien yang mengalami gangguan psikis. Dalam teori psikoanalisis ini adalah mengasumsikan bahwa kepribadian akan mulai berkembang saat terjadinya konflik dari aspek-aspek psikologi itu sendiri. Gejala tersebut biasanya terjadi pada anak-anak usia dini. Sigmund Freud adalah ilmuwan psikologis yang terkenal karena gagasan tentang kepribadian manusia berdasarkan analisis tentang mimpinya dan juga bacaan yang luar berbagai literatur ilmu pengetahuan dan juga kemanusiaan. Pengalaman inilah yang menjadi data yang mendasar bagi evolusi teori kepribadian Freud. Teori ini cenderung atau kita kenal dengan teori psikoanalisa, yang dimana bagi Freud teori ini cenderung mengikuti observasi dalam konsep kepribadiannya, sehingga akan terus mengalami revisi bahkan sampai 50 tahun terakhir hidupnya. Karena teorinya yang terus berevolusi, Freud menegaskan bahwa teori ini tidak boleh jatuh ke dalam eklektisisme. Ia menganggap dirinya sebagai ilmuwan, namun ia juga memiliki definisi yang berbeda tentang ilmu dibandingkan kebanyakan psikologi saat ini. Struktur kepribadian. Sigmund Freud adalah seorang dokter medis spesialisasi penyakit saraf dan dia lahir pada tanggal 6 Mei tahun 1856 di Bribor. Di dalam teori psikososialnya, Sigmund menjelaskan bahwa fase perkembangan individu ini didorong oleh energi seksual psikis yang disebut juga libido. Menurut Freud, kehidupan jiwa ini memiliki 3 tingkat, yakni kesadaran, yakni sadar, prasadar, dan juga tak sadar. 1. Tingkat kehidupan mental, yaitu sadar. Tingkat kesadaran yang berisi semua hal yang kita cermati pada saat tertentu. B. Prasadar, yang dimana prasadar ini juga disebut juga ingatan siap, ya ini tingkat kesadaran yang menjadi jembatan antara sadar dan juga tak sadar. C. Tak sadar. Tak sadar ini adalah bagian yang paling dalam dari struktur kesadaran dan menurut Freud merupakan bagian terpenting dari jiwa manusia. 2. Wilayah pikiran. Menurut Freud, kepribadian terdiri dari 3 sistem atau aspek, yaitu ID, aspek biologi, ego, aspek psikologi, dan juga superego, aspek sosiologis. ID. ID ini merupakan lapisan psikis yang paling dasar. Yang ini kepribadian yang asli yang dibawa sejak lahir. Kawasan Eros dan juga Thanos berkuasa. B. Ego. Ego adalah sistem kepribadian yang didominasi kesabaran yang terbentuk sebagai pengaruh individu kepada dunia objek dari kenyataan dan juga menjalankan fungsinya yang berdasarkan pada prinsip kenyataan yang berarti apa yang ada. C. Superego. Superego ini merupakan sistem kepribadian yang berisi nilai-nilai moral bersifat evaluatif, yaitu memberikan batasan baik dan juga buruk. B. Dinamika kepribadian. Menurut Freud, dinamika ini kepribadian adalah bagaimana dari energi psikis seorang yang didistribusikan dan dipergunakan oleh das Ich dan juga das über Ich. Freud mengungkapkan bahwa setiap energi yang ada pada manusia adalah berasal dari sumber yang sama, yakni makanan-makanan yang telah dikonsumsinya. Salah satu masalah yang banyak dibicarakan oleh para ahli ialah jumlah dan macam-macam insting. Freud tidak berusaha memberikan jumlah serta macam-macam insting itu, sebab dia beranggapan bahwa keadaan tubuh tempat bergantungnya insting itu tidak cukup dikenal. Walaupun demikian, ia menerima bahwa bermacam-macam insting ini dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu insting hidup. Insting kehidupan ini baik yang berupa kecondongan untuk mempertahankan ego, libido narsistis, dan juga maupun libido berobjek. 2. Insting mati,
Yang ini adalah insting kematian ini bertujuan untuk menghancurkan dan juga menceraikan apa yang sudah bersatu, karena tujuan terakhir makhluk hidup ialah mau tidak mau meninggal di dunia. 3. Kecemasan. Kecemasan atau anxiety ini adalah variabel penting dari hampir semua teori kepribadian. Kecemasan sebagai dampak dari konflik yang menjadi bagian kehidupan yang tak terhindarkan, dipandang sebagai komponen dinamika kepribadian yang utama. Jenis-jenis kecemasan ini ada kecemasan realistis. Kecemasan realistis adalah takut pada bahaya yang nyata dan tidak ada di dunia luar. B. Kecemasan neoritis. Ini kecemasan neoritis adalah ketakutan terhadap hukuman yang bakal diterima oleh orang tua atau figur penguasa lainnya kalau seorang memuaskan insting dengan caranya sendiri yang diyakini bakal menuai hukuman. C. Kecemasan moral. Kecemasan moral ini adalah kecemasan kata hati, yang dimana kecemasan ini timbul ketika orang melanggar standar orang tua. C. Mekanisme pertahanan ego. Mekanisme pertahanan ego adalah ego defense, mekanisme yang menjadi strategi yang digunakan seseorang untuk mencegah munculnya keterbukaan dari dorongan-dorongan das es atau melawan dan juga menghadapi tekanan das über ich dan das ich. Berikut ini 7 jenis mekanisme menurut Freud. 1. Represi. 2. Sublimasi. 3. Proyeksi. 4. Displacement. 5. Rasionalisasi. 6. Mekanisme rasionalisasi. Dan 7. Regresi. D. Tahap-tahap perkembangan kepribadian. Freud mengungkapkan kepribadian individu sudah terbentuk pada akhir tahun kelima dan juga sebagian besar perkembangan selanjutnya hanyalah penghalusan struktur dasar. Freud juga mengungkapkan bahwa perkembangan kepribadian berlangsung melalui 5 fase. 1. Fase oral adalah sampai 0 sampai 18 bulan dengan bagian tubuh yang sensitif terhadap rangsangan adalah mulut. 2. Fase anal adalah kira-kira umur 18 bulan sampai 3 tahun dengan tubuh yang sensitif adalah anus. C. Fase valis yang dimana adalah kira-kira usia 3 sampai 6 tahun dengan bagian tubuh yang sensitif adalah alat kelamin. 4. Fase latent adalah kira-kira umur 6 sampai pubertas, dimana pada fase ini mulai terjadi dorongan yang cenderung bersifat laten atau tertekan. 5. Fase genital yang terjadi sejak individu mulai memasuki fase pubertas sampai selanjutnya dan telah mengalami pematangan pada organ reproduksi. Itu saja pemateri dari saya yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, materi selanjutnya saya yang akan menyampaikan yang kedua, yaitu teori psikososial, di mana menurut teori psikososial ini dikemukakan oleh Freud, perkembangan anak itu terjadi dalam serangkaian tahap yang berfokus pada area kesenangan tubuh yang berbeda. Di dalam setiap tahap ini, anak bisa menghadapi konflik yang memainkan peran penting dalam perkembangannya. Yang kedua itu, menurut Erikson, motivasi manusia itu bersifat sosial yang mencerminkan suatu keinginan untuk berhubungan dengan orang lain. Teori Erikson ini adalah seorang ilmuwan yang punya ketertarikan terhadap antropologis yang sangat besar. Bahkan dia sering mengabaikan masalah insting di alam bawah sadar anak. Yang selanjutnya, tahap-tahap perkembangan menurut Erikson. Di sini ada 8 tahap perkembangannya, di mana yang pertama itu kepercayaan versus ketidakpercayaan. Yang pertama ini pada masa bayi tahun pertama. Yang kedua itu otonomi versus malu dan ragu-ragu, yang dimana disebut masa bayi itu dalam usia 1-3 tahun. Yang ketiga itu inisiatif versus rasa bersalah, dimana masa kanak-kanak awal tahun prasekolah di usia 3-5 tahun. Yang keempat itu kerja keras versus rasa inferior, yang dimana masa kanak-kanak tengah dan akhir usia ini sampai dengan 6 tahun sampai remaja. Yang kelima itu identitas versus kebingungan identitas, di mana masa remaja ini berusia 10-20 tahun. Yang keenam itu keintiman versus isolasi, yang dimana masa dewasa awal di usia 20 tahunan sampai 30 tahunan. Yang ketujuh itu
generativitas versus stagnasi, di mana masa ini dewasa itu tengah di usia 40 sampai 50 tahun. Yang kedelapan itu integritas versus keputusan, yang dimana masa kedewasaan ini akhir di usia 60 tahun ke atas. Di sini ada yang ketiga, yaitu teori kognitif. Teori ini perkembangan kognitif yang dikemukakan oleh Piaget, karena salah satu teori ini menjelaskan bagaimana anak beradaptasi dengan dan menginterpretasikan objek dan kejadian sekitarnya. Pada pandangan Piaget ini, di tahun 1952 dia mengemukakan bahwa kemampuan atau perkembangan kognitif ini hasil dari hubungan perkembangan otak dan sistem nervous. Piaget juga di tahun 1964 berpendapat karena secara genetik yaitu sama dan mempunyai pengalaman yang hampir sama. Di sini juga ada menurut Lev Vygotsky, karena sama halnya dengan Piaget tadi, di mana Piaget ini lebih menekankan interaksi anak dengan lingkungan fisik, sedangkan Vygotsky ini beranggapan bahwa anak mengkonstruk pengetahuannya dengan sebuah kontak sosial. Salah satu elemen dari teori Vygotsky ini yaitu Zone of Proximal Development atau yang disebut dengan ZPD. ZPD ini dimana adalah antara apa yang anak akan dapat kerjakan secara mandiri dan tidak tanpa bantuan orang lain. Di sini ada tahap-tahap perkembangan kognitif menurut Piaget. Yang pertama itu ada sensori motorik di usia 0 sampai 2 tahun, di mana sensori motorik ini menunjuk pada konsep dimensi objek, yaitu kecakapan fisikis untuk mengerti suatu objek yang akan tetap ada. Yang kedua itu pra-operasional 2 sampai 7 tahun, perkembangan kemampuan simbol yang menggambarkan objek yang ada di sekitarnya. Yang ketiga itu operasional di usia 7 sampai 11 tahun, di mana mampu berpikir logis. Yang keempat itu operasional formal, di mana di usia 11 tahun sampai dewasa. Di sini yang keempat itu teori perilaku dan belajar sosial. Teori belajar sosial dikenal oleh Albert Bandura. Dia lebih menekankan pada kognitif dari pikiran, pemahaman, dan evaluasi. Menurut Bandura ini, teori belajar sosial yang disebut sebagai jembatan antara behavioristik dan kognitivistik meliputi perhatian, memori, dan motivasi. Di sini juga menjelaskan teori social learning menjadi jawaban atas celah dari teori belajar lainnya. Di sini ada 3 konsep menjadi dasar yang dikemukakan oleh Sandrock tahun 2008, yaitu yang pertama itu manusia bisa belajar lewat observasi. Yang kedua, kondisi mental berperan penting dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, belajar sesuatu tidak menjamin perubahan perilaku. Di sini ada cara agar teori sosial dapat berjalan efektif pada pembelajarannya, yaitu yang pertama ada perhatian, karena anak harus memberikan atensi. Apapun yang dapat mengalihkan perhatian akan berdampak buruk pada proses pembelajarannya. Yang kedua itu retensi, yang dimana kemampuan untuk menyimpan informasi penting. Yang ketiga itu reproduksi, setelah memberikan perhatian kemudian menyimpannya, tiba saatnya akan melakukan tindakan yang akan telah dipelajari. Yang keempat itu motivasi. Tahapan terakhir ini untuk memastikan berlangsungnya lancar, yaitu maksudnya motivasi ini meniru perilaku yang telah dilihat. Menurut teori behavioris, perkembangan itu adalah
perilaku yang diminati atau ditentukan oleh adanya hadiah. Di sini juga ada penguatan positif sebagai stimulus dapat meningkatkan terjadinya pengulangan tingkah laku. Yang pertama itu ada eksperimen Skinner, yang kedua itu eksperimen Skinner yang dilahirkan oleh dua hukum, yaitu yang pertama law of operant conditioning, di mana jika timbulnya perilaku diiringi dengan stimulus penguat. Yang kedua itu law of operant extinction, yang dimana jika timbulnya perilaku operan telah diperkuat melalui proses conditioning tadi. Yang ketiga itu ada prinsip belajar Skinner. Baiklah, materi selanjutnya di sini ada prinsip dalam eksperimen menurut Bandura. Di sini ada 4 eksperimennya, yaitu yang pertama model deterministik residual, yang kedua faktor kognitif, yang ketiga pemodelan, yang keempat unsur utama dalam peniruan. Materi selanjutnya di sini ada teori ekologi. Ekologi itu adalah salah satu cabang dari ilmu biologi yang mempelajari pengaruh dari lingkungan kepada makhluk hidup. Kata ekologi itu oikos yang berarti rumah, serta kata logos itu berarti ilmu. Secara harfiah, ekologi ini adalah pengkajian dari hubungan antara organisme atau sekelompok organisme terhadap lingkungan. Selanjutnya di sini ada 5 sistem lingkungan ya dalam teori ekologi yang dikemukakan oleh Broughton Brenner. Yang pertama mikrosistem, di mana mikrosistem ini setting di mana individu menghabiskan banyak waktu. Yang kedua itu mesosistem, di mana mencakup interaksi di antara mikrosistem tadi dengan masalah yang terjadi dalam sebuah mikrosistem. Yang ketiga itu eksosistem, di mana terjadi ketika pengalaman di setting lain. Selanjutnya di sini ada makrosistem, di mana makro ini adalah kultur yang lebih luas. Ya, selanjutnya kronosistem, di mana kronosistem ini kondisi sosiohistoris dari perkembangan anak. Baiklah, mungkin itu saja penyampaian dari saya. Di sini ada juga sedikit terima kasih, yaitu hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata dari penyampaian saya tadi. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.